Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudara-saudara hari ini? Baik. Oke, mudah-mudahan saudara-saudara pagi hari ini diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan dalam menjalankan aktivitas. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan bahan kajian sejarah maritim di pertemuan yang 11. Pekan lalu kita sudah membahas tentang topik kolonisasi dan penghapusan jejak maritim di Indonesia. Untuk materi bahan kajian pekan lalu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Kemarin kan terkait tentang materi penghapusan jejak maritim di Indonesia pada masa kolonial. Nah, untuk buktinya sendiri itu apa ada, Pak, dari penghapusan jejak maritim itu, Pak? Oke, terima kasih Mas Rohit atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya, tentang apakah ada bukti-bukti penghapusan jejak maritim sejarah Indonesia pada masa kolonisasi dan politis etik. Ya, kebijakan politis etik itu salah satunya adalah pendidikan, kemudian transmigrasi dan irigasi. Dari ketiga poin kebijakan itu tidak ada satupun yang terkait dengan upaya untuk membangun sejarah maritim secara kuat dalam konteks masyarakat Hindia Belanda. Sehingga bisa dikatakan bahwa penghapusan memori jejak maritim sejarah Indonesia sudah dilakukan begitu kuat pada masa kolonial. Sejarah dan negara maritim. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan tentang bagian pengantar atau pendahuluan di bahan kajian yang ke-11 ini, yaitu mengenai teori Mahan dan negara maritim. Oke, yang pertama, deskripsi singkat mengenai bahan kajian teori Mahan dan negara maritim. Teori Mahan yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan menekankan pentingnya kekuatan laut dalam membentuk kekuatan global satu negara, terutama bagi negara maritim. Konsep ini berpendapat bahwa penguasaan laut melalui armada angkatan laut yang kuat adalah kunci untuk dominasi ekonomi dan politik dunia. Mahan mengidentifikasi 6 elemen penting bagi kekuatan laut. Yang pertama adalah posisi geografi yang menguntungkan. Yang kedua, bentuk pantai yang baik. Yang ketiga, wilayah yang luas. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, karakter nasional yang berorientasi laut. Dan yang terakhir, yang keenam, kebijakan pemerintah yang mendukung. Jadi 6 elemen penting yang dikemukakan dalam teori Mahan tersebut akan membangun negara maritim yang kuat. Ya. Kemudian selanjutnya, selain deskripsi teori Mahan dan negara maritim, teman-teman bisa mempelajari teori Mahan dan konsep negara maritim memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam memahami dinamika geopolitik dan strategi keamanan global. Pengetahuan ini memungkinkan mahasiswa menganalisis kebijakan luar negeri dan pertahanan negara-negara maritim dengan lebih komprehensif. Mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang pentingnya kekuatan laut dalam membentuk sejarah, ekonomi, dan politik internasional. Kajian yang 11 mengenai teori Mahan dan negara maritim, capaian pembelajaran yang diharapkan setidaknya ada 7. Ya. Yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip utama teori Mahan tentang kekuatan laut dan pengaruhnya terhadap geopolitik global. Hari ini geopolitik global sedang tidak baik-baik saja dan sangat terkait dengan bagaimana sejarah maritim global yang hari ini terjadi.
diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi ya dan menganalisis 6 elemen kunci kekuatan laut menurut Mahan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi itu. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi relevansi teori Mahan dalam konteks geopolitik kontemporer ya, seperti Teluk Aden ya tadi yang sudah saya sampaikan sama Selat Runut di Iran itu ya. Kemudian yang keempat, mengartikan konsep negara maritim dan mengidentifikasi karakteristik utamanya ya. Kemudian dilanjutkan yang kelima, bahasa sangat rawan terhadap terjadinya kejahatan ya. Ada penyelundupan obat-obat terlarang itu dari laut, ada illegal fishing juga laut, kemudian konflik perang antar negara juga laut menjadi objek vital di dalam menjaga keamanan ya. Kemudian yang keenam, membandingkan dan membedakan strategi maritim di berbagai negara. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran teori Mahan dan negara maritim, diharapkan teman-teman mampu membandingkan ya dan membedakan strategi maritim di berbagai negara. Misalkan dengan Malaysia, dengan Thailand, ya, dengan Filipina, saudara bisa membandingkan bagaimana karakteristik ya sosial, ekonomi dan budaya antara negara-negara tetangga sebagai negara maritim dengan negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, menilai implikasi teori Mahan terhadap kebijakan luar negeri dan pertahanan negara maritim. Dalam konteks ini ya teman-teman bisa kemudian menganalisis apakah kebijakan maritim Indonesia itu sudah sesuai dengan yang dibayangkan oleh teori Mahan sehingga negara kelautan atau negara maritim itu bisa menjadi negara yang kuat dalam bidang ekonomi dan keamanan global. Itu capaian yang sudah diinginkan di dalam bahan kajian yang ke-11 ini terkait dengan teori Mahan dan negara maritim. Diskusikan yang pertama mengenai definisi teori Mahan dan konsep negara maritim. Kemudian yang kedua, Alfred Toyer Mahan dan karyanya, konteks geopolitik abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kemudian Alfred Toyer Mahan dan karyanya, dan yang keenam adalah teori Mahan tentang kekuatan laut. Demikian untuk pengantar pertemuan ke-11 ini. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja akan kita lanjutkan dalam diskusi kelas, diskusi kelompok yang akan disampaikan oleh kelompok 4 yang nanti akan membahas topik teori Mahan dan negara maritim. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan topik saya menurut tentang teori Mahan. Alfred Toyer Mahan adalah karya terkenal yang berjudul The Advent of Sea Power Open Story 1660 sampai 1783. Mahan mengungkapkan bahwa kekuatan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuannya yang menguasai laut, baik dari segi armada militer maupun pengaruh perdagangan. Ia berpendapat bahwa sepanjang sejarah negara-negara besar memiliki supremasi laut cenderung mendominasi dunia secara ekonomi dan politik. Ada 6 elemen utama dalam kekuatan laut. Yang pertama itu posisi geografis, yang kedua itu konfigurasi fisik wilayah, yang ketiga itu luas populasi, keempat itu karakter nasional, kelima sifat pemerintahan, dan yang terakhir itu kekuatan militer laut. Relevansi Mahan dalam konteks negara maritim. Secara teoritis Indonesia memiliki elemen-elemen yang sesuai menurut teori Mahan yang 6 tadi itu. Yang kedua itu Indonesia dapat menetapkan kebijakan maritim berbasis geopolitik. Sebagaimana dijelaskan oleh Arnanja 2020, konsep poros maritim dunia yang digaungkan oleh Presiden
Presiden Joko Widodo memiliki keselarasan dengan teori Manhattan karena menempatkan laut sebagai elemen sentral pembangunan nasional, baik dalam aspek pertahanan, konektivitas maupun ekonomi. Tantangan dan strategi. Tantangannya yang pertama itu lemahnya kapasitas pengawasan dan pengamanan di wilayah laut nasional. Yang kedua itu keterbatasan armada patroli laut serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum di sektor kelautan. Yang ketiga itu belum meratanya infrastruktur maritim dan logistik antar pulau terutama di wilayah timur Indonesia. Strategi yang pertama itu pembangunan pelabuhan modern dan tol laut nasional. Yang kedua itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola kelautan. Yang ketiga itu memperkuat kerangka hukum dan regulasi untuk mencegah konflik kepentingan dan memperjelas otoritas dalam pengelolaan wilayah laut. Yang keempat itu pendekatan diplomasi maritim perlu dioptimalkan dalam rangka mendukung posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim yang regional. Mungkin itu saja sekilas tentang penjelasan saya tentang teori Manhattan. Kalau ada teman-teman perlu didiskusikan, mari. Apa yang disampaikan oleh penyaji terkait dengan poin-poin yang disampaikan dalam teori Manhattan dan negara maritim. Yang pertama adalah ada 6 elemen penting di dalam teori Manhattan itu yang mampu membangun cita-cita sebuah negara menjadi kekuatan global berbasis pada sumber daya laut. Yang pertama adalah posisi strategis, ya. Negara-negara kelautan di dunia yang memiliki posisi strategis, ya, terkait dengan sumber daya lautnya, dia akan mampu memberikan kekuatan terutama di sektor angkatan lautnya menjadi yang kuat karena posisi geografisnya. Pertanyaan saya, posisi geografis itu kira-kira untuk bangsa Indonesia mendukung atau tidak? Dukung. Buktinya apa? Negara Indonesia kepulauan. Negara kepulauan dan negara maritim yang menjadi poros jalur perdagangan dunia. Ya, Selat apa? Selat Malaka misalnya. Itu menjadi jalur perdagangan dunia sejak dulu sampai sekarang, ya. Bahkan di Indonesia itu ada beberapa jalur laut yang strategis yang itu berada langsung di dalam kawasan negara Indonesia. Seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan di babak sebelumnya, misalkan Laut Jawa, Selat Sunda, ya, itu merupakan jalur-jalur strategis perdagangan laut dunia yang dari dulu sampai sekarang memberikan keuntungan sekaligus kekuatan kalau dikelola dengan baik oleh negara. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi fisik wilayah. Konfigurasi fisik wilayah Indonesia. Negara harus melihat dan memahami konfigurasi fisik wilayah Indonesia ini sehingga bisa mendukung kebijakan-kebijakan bagaimana negara Indonesia ini menjadi negara maritim yang kuat seperti yang diidealkan dalam teori Manhattan. Kemudian yang ketiga adalah luas populasi, ya. Sekarang itu ada sekitar 17.000 pulau, baik yang tidak berpenghuni maupun yang berpenghuni di wilayah perairan Indonesia, ya. Dengan luas populasi yang tersebar di pulau-pulau itu memungkinkan bangsa Indonesia menjadi negara maritim yang kuat kalau kebijakan dan dukungan negara benar-benar berorientasi pada upaya peningkatan sumber daya manusia yang mendukung bagaimana kekuatan maritim Indonesia itu bisa dibangun, ya. Kemudian yang keempat ada karakter nasional, ya. Karakter itu sifat nasional. Bangsa Indonesia dari dulu memiliki sifat apa? Semangat kegotong royongan. Tetapi kalau kita fokus pada semangat masyarakat maritim, kita akan menemukan hal-hal penting di dalam membangun negara
ini yang sampai hari ini dalam hal praksisnya itu belum tersentuh atau belum dipraktekkan. Contohnya misalkan bahwa masyarakat maritim itu adalah sangat terbuka, ya. Keterbukaan dalam teori pembangunan pemerintahan itu disebut dengan istilah transparansi. Kalau kemudian karakter nasional maritim yang selama ini sudah tumbuh berkembang di masyarakat maritim itu bisa diadopsi dengan kultur dan karakter terbuka atau transparan, betapa kita harus mengkritisi sifat pemerintahan kita, karena selama ini dan sejauh ini belum begitu aktif dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan itu, tentu sejarah maritim bisa memberikan analisis, bisa melihat, bisa menyampaikan bagaimana sifat pemerintahan kita terhadap sumber daya maritim atau laut. Sehingga sampai hari ini dibandingkan dengan negara-negara lain tetangga, dengan Singapura yang negaranya kecil saja, kita harus tidak berdaya menghadapi mereka karena kelemahan-kelemahan kita di dalam membangun negara maritim yang kuat. Ya, eksploitasi sumber daya pasir di Kepulauan Riau yang kemudian banyak dijual oleh cukong-cukong kepada pengusaha dari Singapura untuk reklamasi daratan Singapura, sehingga merugikan nelayan, merugikan sumber daya alam, dan menguntungkan negara Singapura karena daratannya lebih luas. Semakin mau bertanya mengenai kekuatan militer laut itu bagaimana jika lemah? Itu apa yang diakibatkan? Oke, mungkin saya ingin mempertegas pertanyaan dari Mas Raihan kepada penyaji, Saudara Ansori dan Saudara Ardi. Apa kira-kira dampak ketika negara maritim itu kekuatan militer lautnya lemah? Apa dampaknya? Mengapa Mahan menganggap kekuatan laut sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa teori Mahan menganggap bahwa sumber daya laut menjadi potensi besar kekuatan sebuah negara maritim? Oke, cukup untuk sementara 2 pertanyaan dulu. Silakan penyanyi untuk merespon atau menanggapi pertanyaan tersebut. Maritim ya, kalau maritim sangat lemah atau sangat gimana? Kalau kekuatan lautnya itu lemah, apa dampaknya? Oh iya, ya pastinya kalau kekuatan lautnya lemah, ya laut itu akan mudah dikuasai baik dari pihak luar maupun pihak dalam. Pihak dalam itu ya negara kita sendiri. Contohnya sekarang kayak kemarin itu terkait kasus itu karena kurangnya kepedulian terhadap laut, pakai laut itu sampai terjadi. Yang kedua itu mungkin itu ya yang sering teman-teman lihat itu dari berita-berita itu di Pulau Natuna itu, seperti kayak nelayan asing datang ke Indonesia untuk mengambil ikan yang ada di Indonesia. Terus kemarin ini yang akhir-akhir ini yang saya tahu itu dari Vietnam, kalau tidak salah itu berapa nelayan itu mengambil sumber daya yang ada di Natuna itu, bukan dalam hal kecil, melainkan dengan hal yang besar. Sedangkan nelayan Indonesia sendiri itu tidak mampu untuk merespon hal tersebut. Ini dari nelayan, bukan dari maritimnya. Seharusnya kalau dari penegakan sisi militernya di maritim itu terlaksana dengan baik, mungkin hal-hal tersebut tidak akan terjadi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Oke, silakan Ardi untuk menambahkan. Karena ya saya suatu kayak menyanyikan kemaritimannya, Pak. Sebab kan pertahanan itu juga penting untuk menjaga suatu wilayah kelautan, meskipun itu ada jalan pertahanan juga. Oke, saya ingin memperdalam jawaban dari kelompok penyaji ya. Yang pertama, saya sudah pernah menyampaikan tentang
bagaimana karakteristik sumber daya laut, ya, yang itu berbeda dengan sumber daya petani, ya. Saya sudah menyampaikan bahwa sumber daya laut adalah bersifat open access. Apa open access itu? Siapapun bisa mengakses atau memanfaatkan. Berbeda dengan sumber daya petani, yaitu sawah, bersifat close access atau sumber daya yang tertutup. Ya, kalau ada sawah saudara tanami, pasti petaninya akan marah karena dia merasa memiliki sumber daya itu sawah itu. Ya, tetapi kalau laut, saudara mancing, saudara menangkap ikan, saudara bakar ikan, tidak ada yang marah karena sifat sumber daya laut adalah open access. Artinya apa? Semua orang bisa mengakses atau memanfaatkan atau mengambil sumber daya laut, baik ikan maupun sumber daya yang lainnya. Ya, itulah sebabnya kenapa laut itu sangat terbuka terhadap jalur kejahatan dari luar maupun dari dalam negeri. Ya, laut juga dijadikan sebagai laut. Dengan itu maka laut bisa dijaga. Dengan itu maka laut akan menjadi sumber daya kedaulatan sebuah bangsa. Ya, baik dari aspek keamanan, ekonomi, politik, militer maupun ketahanan pangan dari sebuah bangsa. Maka saya kira teori Mahan di dalam membangun negara yang maritim yang kuat itu sangat relevan hari ini dalam konteks Indonesia untuk belajar bagaimana menjadi negara maritim yang kuat seperti negara Inggris dan Amerika misalnya. Itu tambahan dari saya. Silakan yang selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Batin. Yang kedua, mengapa Mahan menganggap kekuatan laut sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa? Nah, di sini Mahan percaya bahwa kejayaan suatu bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana negara tersebut menguasai laut, baik dalam hal militer, ekonomi maupun geopolitik. Tanpa kekuatan laut, suatu bangsa akan sulit mempertahankan kejayaan jangka panjang dan cenderung bergantung pada negara lain. Contohnya negara-negara yang terkeliling dengan daratan sendiri, kayak Kazakhstan, Eropa yang kebanyakan di Timur Tengah. Jadi hasil laut itu mereka bergantung pada negara lain, kayak garam, ikan, dan mineral-mineral lain. Penjelasan dari kelompok kami dan juga Yang keras. baik, itu hasil presentasi dari kelompok kami dan sebagian tadi sudah diperjelas oleh Pak Setia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Barusan sudah didiskusikan oleh kelompok 4 tentang teori Mahan dan negara maritim. Ya. Ada 6 elemen penting yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4 di dalam menyampaikan teori Mahan ini. Ya. Yang pertama adalah posisi geografis yang menguntungkan, bentuk pantai yang baik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter nasional yang berorientasi laut, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Ya. Kira-kira dari 6 elemen penting dalam teori Mahan tadi, apa ada pertanyaan yang bisa saudara sampaikan di bagian akhir bahan kajian teori Mahan dan negara maritim ini? Silakan. Oke. Silakan berdiri, Fania. Ya. Kira-kira bagaimana Pak, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari bahan kajian teori Mahan ini untuk kita jadikan sebagai membangun Indonesia sebagai negara maritim? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pertanyaannya bagus dari Fania mengenai apa nilai penting yang bisa kita ambil
Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang sangat kuat dengan negara-negara di luar sana yang memiliki kekuatan angkatan laut yang jaya. Ya. Indonesia kalau mau membangun potensi sumber daya laut berbasis angkatan lautnya, maka Indonesia akan menjadi negara adikuasa dalam bidang kelautan sehingga bisa disegani oleh negara-negara tetangga maupun negara-negara kawasan. Ya. Karena Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat luas, kedua di dunia setelah Norwegia, sehingga tentu ini memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat bermanfaat untuk menunjang bagaimana bangsa Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan laut, terutama sektor angkatan lautnya. Bangsa Indonesia sudah harus mereorientasi lagi, kembali ke masa kejayaan negara-negara maritim di Nusantara. Bangsa Indonesia sudah harus kembali menata mereorientasi kebijakannya dan berpandangan historis seperti bagaimana kejayaan negara-negara maritim yang sudah ada di Indonesia pada waktu itu. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, yang semua negara itu atau kerajaan-kerajaan itu membangun kekuatan ekonominya berdasarkan kekuatan angkatan laut yang dibangun, sehingga tumbuhlah pelabuhan-pelabuhan sebagai pusat perdagangan dunia pada waktu itu karena mampu dijamin keamanannya oleh angkatan laut. Di Indonesia sudah pernah mengalami itu secara historis. Kenapa kemudian mengalami kemunduran? Ya, sebagaimana bahan kajian di pertemuan pekan lalu, penghapusan jejak sejarah maritim pada masa kolonial, sehingga kita mengalami masa surut yang berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun. Maka saatnya hari ini kita membangun sejarah maritim, kekuatan maritim yang berbasis pada kekuatan angkatan laut Indonesia. Hanya dengan